Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hakikat dari ketauhidan, tiada lain adalah memaha esakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta dan segala sesuatu itu tiada lain adalah Allah. Yang kedua, kita harus mempercayai dan meyakini bahwasanya hanya Allah lah Tuhan yang disembah. Serta yang ketiga, kita harus mempercayai, meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian kita ke bab yang kedua, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka. Apa gerangan yang dimaksud dengan iman? Iman itu tiada lain adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, yaitu mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Apa gerangan yang dimaksud dengan zalim pada ayat ini? Maka yang dimaksud kata zalim pada ayat ini bukanlah menganiaya sesama manusia, tetapi ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, zalim di sini berarti melakukan syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika kita menjadi seorang manusia yang bertauhid, tidak mencampur adukan iman dan kemusyrikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu adalah rasa aman. Karena Allah memberikan rasa aman pada diri, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan takut serta mereka juga tidak akan bersedih hati atas apa yang telah terjadi. Allah jaga keamanannya, Allah beri ketentraman di dalam hatinya, wahum muhtadun, dan Allah juga memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada mereka, sehingga orang-orang yang bertauhid, mereka itulah orang-orang yang dibimbing oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang selamat, sebab Allah tunjukkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menyebabkan masuk surga, dan mana yang menyebabkan masuk ke dalam api neraka.
Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, beliau menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya, wa ana Isa Abdullah, dan sesungguhnya Isa itu adalah Abdullah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh ciptaannya. Lalu wal jannatu haqqun, dan dia juga bersyahadat pula bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka pun benar adanya. Adkhalahul jannata ala makana minal amal, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Ternyata keistimewaan tauhid, selain mendapatkan keamanan, selain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memahaesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Semoga saja Allah menjadikan kita ahlul jannah dikarenakan ketauhidan yang dimiliki oleh kita semua. Al-Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan dalam hadis yang lain dari sahabat Itban, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar," maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka bagi siapa? Man qala, orang yang berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yabtaghi fiha wajhallah, karena mencari wajah Allah semata. Orang yang mengatakan la ilaha illallah semata-mata karena Allah, ternyata mereka itulah orang-orang yang akan Allah haramkan untuk masuk ke dalam api neraka. Tentunya bukan sekedar mengucapkan, tetapi meyakini la ilaha illallah khalisan min qalbihi, semata-mata ikhlas berasal dari hatinya. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala ya Musa, maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adzukuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Hei Musa, katakanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa berkata, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-Mu berkata yang demikian. Qala, maka Allah berfirman, ya Musa lau anna samawati sab'a. Hei Musa, kalaulah langit yang 7, wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin,
malat bihinna la ilaha illallah. Hei Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Bahkan selain itu, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Nabi yang statusnya adalah hasan. Aku dari sahabat Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Allah berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu tidak mati ketika mati, berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Subhanallah, la ilaha illa anta. Betapa luar biasa sekali keistimewaan tauhid ini. Allah akan berikan rasa aman, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah akan haramkan masuk ke dalam api neraka. Bahkan la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 langit, 7 bumi pada satu timbangan, dan la ilaha illallah pada timbangan yang lain, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan yang terakhir, ternyata dengan ketauhidan, selama tauhid ada pada diri kita, lalu kita memohon ampun kepada Allah, dan ketika kita meninggal tidak mensekutukan Allah, semua dosa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Semoga semua keistimewaan tauhid akan kita raih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kelurusan akidah dan ketauhidan kita sampai akhir hayat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.